Shalom, Horas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah Jumat Agung, peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Allah. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di rumah kita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, diejek dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus, anak Allah yang maha pengasih itu di kayu salib. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus, kita bebas dari murka Allah dan hidup kita semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa cacat, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 1 poin B2. Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus, sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia memperdulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus saat ini mengingatkan kita akan cinta kasih sayang dari Tuhan kepada dunia ini. Dia hadir ke dunia ini untuk memikul segala beban dan pergumulan yang kita hadapi. Dia tidak berdosa, tetapi akhirnya dianggap sebagai orang berdosa karena melewati salib sebagai hukuman kepada orang-orang yang jahat. Marilah kita merenungkan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, bahwa yang diperbuatnya adalah untuk kita, supaya kita tidak dihukum, melainkan memperoleh keselamatan. Betapa kita sering tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai pedoman kehidupan kita. Bahkan sering kita melakukan perbuatan yang tidak Tuhan sukai, sehingga mendatangkan kesusahan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan dunia ini. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang tidak ramah, dunia yang sedang sakit akibat wabah virus corona. Sudah banyak yang mengalami penderitaan, terguncangnya ekonomi dunia, bahkan kematian ada di mana-mana akibat virus ini. Saat ini hati kami tertunduk di hadapan-Mu. Betapa sebenarnya kami ini lemah dan tidak berdaya melihat kehidupan ini. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian telah membawa kami ke dalam ketakutan, keputusasaan, bahkan berada di bawah bayang-bayang kematian. Ya Tuhan, teguhkanlah hati kami, supaya hati yang rapuh ini dikuatkan kembali. Ingatkanlah kami supaya tidak bersandar
kepada pikiran dan kekuatan kami, tetapi kembali mempasrahkan hidup kami kepada kuasa Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, bila selama ini kami sering melupakan Engkau. Melalui peristiwa Jumat Agung ini, kami ingin mengingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan segala beban penderitaan yang paling berat, yakni kematian sekalipun, Engkau telah tundukkan di hadapan kami. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kami tidak takut, tidak merasa sendirian. Teguhkan dan tetapkanlah kemurahan hati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami disembuhkan oleh bilur-bilur kasih Kristus. Kami juga berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, sehingga kami dapat menata kembali kehidupan yang baik di dalam rancangan damai sejahtera-Mu, dan untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Amin. Kini dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
perayaan peringatan kematian Tuhan Yesus, yaitu yang terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Kita membacanya secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, kini marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom buat kita semua, Jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, yang biasanya saudara-saudara kita rayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita rayakan di dalam gereja. Namun karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, dan untuk menuruti anjuran daripada pemerintah, di mana pada saat ini berkembangnya virus COVID-19 yang mengancam dunia, di mana telah banyak orang yang menjadi korban, bahkan mati karena penyakit yang sangat berbahaya ini. Sehingga kita harus melakukan dan mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, tanpa mengurangi makna dan ibadah perayaan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini. Dan juga pada peringatan untuk tahun ini, perjamuan kudus yang seharusnya kita laksanakan secara bersama-sama di gereja, namun untuk kali ini itu tidak dapat kita laksanakan, dan sesuai dengan anjuran dari pimpinan gereja HKBP bahwa itu akan dapat kita laksanakan nanti pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengikuti firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayat 45 hingga ayat 56.
saya akan bacakan saudara-saudara buat kita. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diaturkan oleh Gereja HKBP, bahwa tema dari pesta memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus dari firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi, diambil menjadi tema atau topik pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 4 yang saya perhatikan di sini. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Ada 4 hal yang sangat penting dan perlu kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, pengorbanan Yesus menciptakan perdamaian. Ini boleh kita lihat dalam ayat 20, pasal 27, ayat 45 sampai ayat 50. Jika dikatakan dan diberitakan di sini bahwa peristiwa penyaliban dan saat kematian Tuhan Yesus Kristus mulai dari jam 12 hingga jam 3, maka terjadilah kegelapan meliputi seluruh daerah itu.
Dan pada saat itu juga Yesus bersuara nyaring dengan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang telah saya katakan tadi, bahwa pengorbanan Yesus menciptakan perdamaian. Jika peristiwa kegelapan terjadi, dalam Alkitab sering kita melihat dan mengetahui bahwa kegelapan itu sering menunjukkan bahwa terjadi atas saat itu adalah kemurkaan Tuhan. Dan inilah kemurkaan Tuhan inilah yang terjadi dan dilakukan, yang ditimpakan kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus di dalam penyaliban itu. Yang seyogianya kita sebagai umat atau orang berdosa, kepada kitalah murka itu akan ditimpakan. Tetapi sekarang itu dilakukan oleh Tuhan, ditimpakan kepada anaknya yang sampai menderita di kayu salib di bukit Golgota. Dan dengan demikian, bahwa Allah tidak lagi murka kepada kita, karena kemurkaannya telah ditumpahkan, dilimpahkan kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan kalau kita dengarkan bagaimana jeritan seruan daripada Tuhan Yesus saat dia disalibkan, dengan suara nyaring dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah memalingkan diri, memalingkan wajahnya dari hadapan anaknya yang dia kasihi. Itulah yang dilakukan Tuhan. Perbuatan yang sungguh luar biasa untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Yang seharusnya saudara-saudara, Allah yang telah berpaling dari hadapan kita, tapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka terjadilah perdamaian di antara kita orang berdosa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu hari ini adalah hari yang penuh menjadi perenungan buat kita, di mana kita boleh merenungkan bagaimana akibat daripada dosa yang begitu luar biasa, yang menjadikan kita yang seharusnya binasa. Tapi dengan cinta kasih Tuhan kita yang menjadikan anaknya menjadi ganti kita tersalib di kayu salib di Golgota, maka salib itulah yang mendamaikan kita dengan Tuhan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang saya lihat hasil daripada pengorbanan Yesus yang menciptakan persekutuan. Ini boleh kita lihat dalam ayat 51, saudara-saudara, yang dikatakan, dan lihatlah
Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terbelahnya tabir yang ada di bait suci, yang selama ini di mana saudara-saudara hubungan dari antara kita orang yang berdosa dengan Tuhan telah terpisah, supaya penyelenggaraan keampunan dosa dari antara umat atau manusia di hadapan Tuhan setiap tahun, biasanya imam besar mempersembahkan korban persembahan untuk pengampunan dosa umat manusia. Dia mempersembahkan domba untuk sebagai penebusan buat orang-orang berdosa. Namun saudara-saudara, melalui salib dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana peristiwa saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, bahwa tabir yang selama ini tergantung dalam bait Allah, yang memisahkan hubungan antara umat dengan Tuhan, di mana selama ini ada tabir yang memisahkan, dan setiap tahun pada saat itulah imam besar masuk dalam, yaitu rumah atau ruangan yang paling kudus. Tapi di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, maka tabir itu sudah terbelah. Ini menandakan saudara-saudara bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada lagi yang memisahkan. Korban penebusan karena dosa-dosa kita, Tuhan telah menerima melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi sukacita buat kita saudara-saudara dalam merayakan hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada lagi yang memisahkan. Saudara-saudaraku yang ketiga yang boleh kita lihat dalam nats ini, bahwa pengorbanan Yesus yang menyelamatkan menciptakan kehidupan. Saat Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, peristiwa yang terjadi di mana terjadi gempa yang hebat yang mengguncang daerah itu, sehingga dikatakan bukit-bukit batu terbelah. Ini suatu kedahsyatan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara, bahwa kebangkitan orang-orang kudus dari kuburnya terjadi pada saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sungguh-sungguh menandakan, ini saudara-saudara dapat kita lihat bahwa pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita menciptakan kehidupan. Kalau kematian selama ini yang menjadi momok dan menjadi ketakutan bagi kita, karena kematian yang boleh kita lihat di mana seseorang tidak ada lagi pengharapan
akan kehidupan. Tapi melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini jelas dikatakan bahwa kebangkitan daripada orang-orang yang percaya, orang yang kudus pada peristiwa kematian itu terjadi. Ini merupakan suatu tanda yang sangat luar biasa, yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa di balik daripada kematian ada kebangkitan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan merayakan hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, memberikan suatu penghiburan dan kekuatan kepada kita sebagai orang percaya bahwa tidak lagi kematian akhir daripada perjalanan hidup daripada orang percaya. Dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, di mana COVID-19 yang mengancam kehidupan kita, sebagaimana telah saya katakan tadi, telah banyak yang menjadi korban, baik dari warga jemaat HKBP di Siantero dunia ini atau di tengah-tengah bangsa kita. Telah banyak juga yang menjadi korban. Dan kematian karena penyakit ini juga sungguh sangat menakutkan bagi kehidupan kita sekarang. Ini menjadi suatu tantangan, saudara-saudara. Tantangan buat iman kita. Tapi dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah saudara-saudara bahwa kematian bukan lagi akhir dari perjalanan hidup orang percaya. Oleh karena itu, hal ini memberikan suatu kekuatan baru kepada kita dan kepercayaan kepada kita, supaya kita jangan ketakutan yang berlebihan menghadapi situasi belakangan ini. Untuk menjaga kesehatan perlu, dan oleh karena itulah makanya kita beribadah dalam rumah. Tapi saudara-saudara, kalau kematian itu semuanya tentu akan dialami setiap orang. Mengenai waktu dan kapan, nanti ada waktunya. Tapi untuk menjaga diri karena ancaman daripada virus corona, ini perlu juga kita perhatikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat perlu, dan biarlah firman Tuhan ini yang senantiasa kita pedomani, kita hayati, bahwa dalam pengorbanan Yesus di bukit Golgota telah menciptakan kehidupan kepada kita. Lalu yang keempat yang saya perhatikan dalam nats firman Tuhan pada saat ini, bahwa pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, menciptakan saudara-saudara keyakinan dan kepercayaan. Sebagaimana kepala pasukan, kalau kita lihat dan kita dengar dalam peristiwa penyaliban itu, begitu luar biasanya kegagahan daripada kepala pasukan itu, dan seolah-olah bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai tugas dia sudah dapat melakukan dengan baik. Dan dengan segala
kesombongannya, boleh kita lihat bagaimana dia memperlakukan segala sesuatu yang menyakitkan dan yang membuat Yesus begitu menderita saat mereka membawa dia untuk disalibkan. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupannya terjadi suatu perenungan yang sangat luar biasa. Mengikuti semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami dia secara bersama dengan saudara-saudaranya, dengan rekan-rekannya. Melihat kematian dan peristiwa yang terjadi saat penyaliban Tuhan Yesus adalah sesuatu yang tidak biasa. Akhirnya semuanya pengalaman itu menumbuhkan kepada dia suatu pernyataan dan pengakuan. Benar, ia ini adalah anak Tuhan. Benar bahwa dia ini adalah anak Tuhan. Artinya saudara-saudara, bahwa dia sungguh-sungguh melihat dalam kehidupan Yesus, dalam penyalibannya, dalam peristiwa yang dia ikuti, membawa dia ke dalam suatu pernyataan benar bahwa dia ini adalah anak Allah. Saudara-saudaraku, kita yang sedang merayakan hari perayaan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang memberitakan tentang peristiwa kematian itu, seharusnya lah kita juga, sebagaimana pengakuan daripada kepala pasukan itu, melihat peristiwa semua yang terjadi itu, lalu mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita pun sebagai orang percaya, orang beriman, melihat dan merayakan peristiwa atau hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kata yang luar biasa menjadi pengakuan kita, yaitu sungguh ia ini adalah anak Allah. Yesus yang tersalib dan mati itu, dialah anak Allah. Dia yang berkorban untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pengorbanan Yesus pada saat ini, apakah sungguh-sungguh telah menyelamatkan saudara? Mari kita jawab dalam iman kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami memperingati hari kematian anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota. Dia tersalib Tuhan untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Peristiwa Golgota ini sungguh menyadarkan kami sebagai orang berdosa, orang yang selayaknya dikutuk oleh Tuhan. Tapi karena cinta kasih-Mu yang besar, itulah yang menjadi keselamatan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perayaan hari kematian Tuhan Yesus yang kami rayakan,
walaupun itu kami rayakan di dalam rumah kami masing-masing, tanpa mengurangi maknanya. Biarlah ya Tuhan kami, keselamatan yang telah Tuhan lakukan, sungguh-sungguh lakukanlah itu Tuhan, untuk menjadi keselamatan kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat semua jemaat-Mu. Berkati semuanya Tuhan, dimanapun kami berada saat beribadah pada saat ini. Biarlah ya Tuhan kami, Engkau senantiasa melindungi kami. Jauhkan kami dari bahaya, terlebih Tuhan dari ancaman virus yang membahayakan, yang membawa kepada kematian Tuhan. Jauhkan itu Tuhan dan selamatkan kami Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang terpapar pada saat ini, tolong Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga dengan kesembuhannya nantinya Tuhan, mereka dapat merasakan bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk garda terdepan yang bekerja untuk melayani orang-orang yang terpapar pada saat ini, yaitu para dokter, demikian juga para perawat. Lindungi mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, dan hati yang sungguh-sungguh dengan percaya mau melayani Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami tahu akibat daripada virus corona yang mengancam kehidupan kami pada saat ini begitu berdampak Tuhan buat ekonomi bangsa kami, buat kehidupan sosial masyarakat, kemasyarakatan kami. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan semua jajarannya, sehingga dapat melayani dan memberikan yang terbaik, solusi jalan keluar dari bangsa kami, sehingga kami bahas Tuhan dapat keluar dari persoalan yang berat ini. Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu. Kami tidak tahu berapa lama Tuhan hal ini bisa terjadi. Tapi biarlah ya Tuhan kami, setiap jemaat selalu ingat menyerahkan hidupnya dan beribadah kepadamu. Walaupun itu kami kerjakan dan kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita serahkan persembahan kita yang kedua buat kerajaan Tuhan.
Marilah kita senantiasa menghidupi penebusan itu dengan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Marilah kita menjadikan firman Tuhan dasar hidup kita selama-lamanya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu, bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesat hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Serta dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, seluruh pelayan full-timer, parhaladu, dan semua song leader, organis, dan tim multimedia dari Gereja KBP Maranatha Rawalumbu yang telah mempersiapkan acara ini, mengucapkan selamat buat saudara-saudara yang memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini. Semoga kematian Tuhan Yesus membawa sukacita dan keselamatan buat kita masing-masing. Horas.